Bagaimana kemudian kerisauan, tapi saya sih kayaknya nggak bilang itu kerisauan, kemarahan mungkin dari para penikmat bola tanah air, ketidakpuasan terhadap Coach Sintayong yang juga kemudian ramai tagarnya, stay out, Sintayong out. Ingin dipecat Sintayong dari timnas Indonesia ini setelah kemarin gagal meraih kemenangan dari Jepang. Tanggapan dari Pak Erik apa? Reaksi dari Pak Erik apa? Ya, saya rasa nggak fair kalau kita bicara stay out berdasarkan hasil Jepang. Makanya saya bilang ini kita bicara evaluasi. Saat Cina soalnya Pak, saat Cina juga Ya, kalah. Nah itu kita yang bicara bikin evaluasi. mereka tidak puas. Di mana kita punya target, ya kan? Nah tentu itu ya bagian dari profesionalisme seorang pelatih ataupun saya. Kalau kita lihat ini kan kita grup neraka, di mana banyak sekali pelatih-pelatih juga seperti Roberto Mancini atau pelatih Australia itu juga di grup ini merasakan kursi panas. Betul. Termasuk pelatih Arab yang mengalahkan Argentina, ya kemarin kita kalahkan, ya kursi panas. Nah ini lumrah di dunia sepak bola gitu. Tinggal yang saya berharap supporter kita itu selalu konsisten, artinya apa? Ketika tim nasional kita menang, disupport. Kalau belum maksimal, disupport. Tapi evaluasi individu itu harus terjadi. Tidak hanya di pelatih, pemain juga. Kan beberapa pemain juga tidak dipanggil timnas lagi karena mungkin chemistry. Atau ada central ego pribadi yang mungkin tidak blended dengan tim itu. Karena memang siapa, Pak? Ini permainan tim. Ya saya nggak bisa bicara per individu gitu. Karena emang ya ini permainan tim gitu. Jadi itu lumrah ya, tapi kita jangan terjebak di situasional, tetapi sebuah program. Baik. Ya, itu yang saya selalu ingatkan gitu. Jadi ya itu lumrah. Oke, Pak Erik katakan tadi para pemain ketika kemudian menang, hasilnya positif, disupport seharusnya sama para supporter. Ketika hasilnya kurang baik, kurang menguntungkan, harusnya juga dapat support. Nah, saya jadi teringat, dan saya rasa banyak supporter sekarang sudah punya komitmen yang sama. Saya jadi teringat Pak, pada saat konferensi pers, tidak resmi, doorstop sih, di depan para media ketika kemarin setelah selesai pertandingan lawan Arab Saudi, Pak Erik katakan kepada teman-teman wartawan, soal Marcelino Ferdinand, ini para pemain muda yang seharusnya ketika menang kemudian dipuji, tapi kemudian jangan dicaci juga. Jadi concern Pak soal ini, sangat soal bagaimana cacian dari para supporter yang tidak puas. Karena ini kan generasi emas sepak bola Indonesia ketika kita menang SEA Games. Mereka ini ya belum tentu kita dapat lagi sebagus mereka. Walaupun U17, U20 kita lagi bangun lagi. Siapa tahu ada pemain-pemain lain gitu. Dan kita bisa lihat Marcelino ini kan kemarin bermain, dia mencetak gol, tetapi sebelum-sebelumnya dia pressure ketika beberapa kali karena ya memang ya pemain muda lah, pemain karena muda. Karena netizen, karena membaca komentar. Iya pasti, itu makanya saya ingatkan mereka, siapa berdiri di atas gunung kan anginnya besar. Ya sama, kalau mereka sudah bermain sosial media, ya siap-siap tahan mental dicaci dan dipuji gitu. Jadi ya harus bisa dewasa. Kalau itu juga menjadi tekanan ke mereka, ya mereka harus cari cara mengeluarkan dari tekanan itu gitu. Tapi supporting system kita harus kita lakukan di ekosistem sepak bola Indonesia, termasuk supporter, termasuk saya sebagai pemimpin ya saya berusaha dekat dengan para pemain. Lihat aja berapa kali saya duduk sama mereka, ngobrol ya, karena ya mereka part of bagian dari pembangunan sejarah bangsa yang kita sedang lakukan ini. Jangan-jangan ada yang curhat juga, cerita dari hati ke hati mengenai down-nya mereka terhadap komentar-komentar para netizen. Apa yang paling mereka keluhkan sebenarnya, Pak Erik? Ya enggak, ya saya cuma merasa tidak dihargai oleh para netizen. Saya bilang ya bukan, ya mereka ini harus siap. Ya siapa suruh main sosial media? Kan ya ada resikonya gitu. Sama ketika saya juga ditanya beberapa negara Asia, kok netizen kita itu sangat agresif? Saya bilang enggak. Selama mereka melihat pertandingan bola itu berjalan dengan baik, mereka tidak agresif. Ketika mereka misalnya mengapresiasi
pertandingan Indonesia lawan China ketika kita kalah, mereka tidak agresif, mereka apresiasi. Ketika kita sama Bahrain ya no comment. Ya, itu kan itu bagian dari bangsa kita yang memang demokrasi. Ya itu murni. Bahkan ketika saya pun misalnya tidak mendeliver job saya, ya saya akan terkena. Jadi mereka harus ngerti. Jangan dilihat kacamata mereka. Kulturnya mereka sama kultur kita beda. Kita negara demokrasi gitu.